Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Solusi Gadget. Kali ini sudah 1 bulan aku pakai Vistatab 30 Pro. Ini sudah 3 bulan, 30 harian ya, 1 bulan aku pakai Vistatab 30 Pro. Apa aja keluh kesahnya? Mari kita bahas di video ini. Baik, mari kita bahas untuk yang suka dukanya. Kita mulai dari yang kekurangannya ya. Keluh kesahnya dulu. Yang pertama, desain dari penyangga case-nya ini ya. Dia sering dipakai, sering kita tekuk-tekuk seperti ini. Nah, aku takutnya excelnya nggak bertahan lama, takutnya ya, karena ini belum teruji berapa lama, namanya barang baru ya. Kalau untuk di Huawei dia ada sendiri, jadi nggak seperti ini ya, nggak menakutkan seperti ini. Ini aku agak takutnya nggak bertahan lama, namanya harga cuma di bawah 3 juta dan kadang ada bunyi tek gitu ya. Harga di bawah 3 juta ini aku kemarin dapat 2,7 pas awal-awal. Tapi bahannya ini bagus, dia nggak mudah baret ini. Sering aku geletak-geletakan juga belum ada goresan, alhamdulillah. Berikutnya desain keyboardnya sendiri. Keyboardnya ini masih pakai pin ya, dia belum pakai Bluetooth. Jadi kalau dipakai harus connect. Kalau ini dilepas dia nggak bisa connect untuk keyboardnya. Banyak teman-teman yang menanyakan apakah support 2 ketukan untuk membangunkan ini, dan jawabannya dia tidak support, tapi dia ada mode bangunnya ya, seperti ini. Kalau kita buka dia akan menyala sendiri. Kalau case-nya ini dibuka dia akan menyala sendiri. Untuk membukanya di sini juga ada tombol kuncinya, kalau untuk menguncinya ya. Oke, untuk keyboard sementara itu kekurangannya. Untuk kelebihannya tentu ya, bahannya ini semi apa namanya, halus lah, nggak plastik-plastik banget, halus, lembut, empuk. Aku suka untuk bodinya, bahannya, dan tentu saja trackpadnya. Dia ada trackpadnya, harga 3 juta, di bawah 3 juta ada trackpadnya, dapat keyboard, RAM 8 GB, Helio G99. Waduh. Untuk layarnya 13 inci dengan 2K crystal clean, tentu enak ya, warnanya juga bagus. Tapi banyak keluh kesahnya, untuk mencari screen protectornya masih susah di pasar ya, tentu karena ini barang baru, susah itu wajar. Lalu ada yang bingung cari case-nya. Case ya sementara pakai bot ini kan juga bisa. Untuk selanjutnya, sayang sekali di Indonesia tidak disertakan stylus pennya, walaupun di Filipina iklannya ada ya. Iklannya sering muncul yang di Filipina itu dapat stylus pen warnanya putih. Oke, untuk kekurangan selanjutnya, walaupun baterainya ini 10.000 mAh, tapi bawaan adaptornya cuma 10 watt. Wah, tentu saja itu sangat kurang. Namun dia support sampai 18 watt. Tentu kalian harus cari adaptor yang bagus untuk menopang pengisian daya yang lebih cepat. Bisa disarankan pakai Ugreen juga bagus, pakai Anker juga bagus, atau kalian punya HP Samsung, bawaan Samsung, atau punya bawaan Xiaomi, itu juga bagus. Yang penting yang ori ya, ori dan terpercaya kualitasnya. Aku coba untuk pakai adaptor Samsung yang 25 watt 3 jam lebih sedikit, itu sudah penuh dari nol ya. 1 jamnya sekitar 30-an %.
Dan tentu satu lagi, ada satu yang kurang aku suka, yaitu speakernya kurang empuk kalau aku ya. Entah karena seringnya pakai Huawei dan Samsung jadi kebanting ya, tapi ya harganya itu ya jangan banyak berharap yang lebih dari itu. Sekarang aku mau tunjukkan beberapa positifnya. Dengan RAM 8 GB Helio G99, nah ini untuk multitasking ya tidak begitu ada masalah. Ini aku coba 5 aplikasi sekaligus. Oh ya, ini modifikasi ya ini ya. Aslinya nggak seperti ini. Aslinya nggak bisa seperti ini, tapi bisa dimodifikasi. Ini adalah ala-ala Samsung Dex. Kalau teman-teman pengen dimodifikasi seperti ini, silahkan cek video yang aku sematkan. Sudah aku bahas bagaimana caranya. Kalian tonton, nanti bisa seperti ini. Tentu ya, dengan RAM 8 gak ada masalah untuk multitasking. Apalagi pakai Helio G99 RAM 8. Oke. Multitasking di sini lancar. Aku seringnya pakai browser ya. Browser dengan beberapa ini tab. Seperti ini tidak ada kendala. Pakai tab berapa nih ya? Tab ini ya banyak ini. Dia lancar-lancar aja. Untuk aplikasi editing ya, ini sering aku pakai, ini aku pakai Canva, aku pakai InShot, pakai CapCut. Gak ada kendala. Gak ada kendala. Untuk Office-nya ini ya, bawaannya memang misalnya sudah terinstall WPS Office, ini bawaan, kita nggak install. Tapi ini Office yang versi mobile. Tidak seperti WPS Office PC level yang di Huawei ya. Ya, ini adalah Office versi mobile. Dengan ini ya, simpel ini, nggak ada yang nggak seperti PC, nggak seperti punyanya Huawei. Tapi sini ada aplikasi namanya Tiny Computer. Kalian nggak usah khawatir. Nah, sini ada jawaban dari WPS-nya. Jadi kita bisa pakai emulator Linux. Nah, ini emulator Linux. Ini ada, aku udah pakai WPS, dan di sini adalah levelnya level PC. Ini ya, levelnya level PC ini. Ya, ini tapi ini nggak bisa layar sentuh. Dia pakainya kursor atau kalian pakai mouse. Lihat ya, ini posisinya, ini adalah versi PC. Dia lengkap, ada Word-nya, ada Excel, ada presentasi, ada PDF. Oke, itu adalah untuk WPS-nya. Kalian yang pengen seperti ini juga aku udah buatkan tutorialnya. Aku akan sematkan videonya. Kalau kalian pengen seperti ini, silahkan ditonton. Jadi untuk kebutuhan edit-edit, dia nggak ada kendala. Untuk multitasking, dia nggak ada kendala selama ini aku pakai ya. Apalagi dengan keyboard ini ya, sering aku pakai buat browser, sering ketik-ketik ya. Ini ya videonya yang tentang Samsung Dex. Jadi apalagi yang mau kita bahas? Lebihnya udah aku bahas di kelebihan dan keunggulannya. Ini adalah pengalaman sebulan pakai. Jadi nilainya aku kasih nilai B lah. B karena isi daya itu termasuk yang penting ya.
Tapi ya bagaimana lagi, harganya cuma di bawah 3 juta, ini udah, kalau dengan harga segitu sih nilainya ya pasti itulah. Jadi kalau kalian mau, ini barangnya di marketplace lagi PO ya, PO sebulan ya, saking bagusnya harga segitu ya. Ya itulah, sekian video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar tab ini, silahkan ditulis di kolom komentar, aku akan usahakan jawab satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.